Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada bulan suci Ramadan ini sudah seyogianya kita beribadah lebih ngejos, lebih semangat melaksanakan yang wajib ataupun melaksanakan ibadah sunnah. Di dalam bulan suci Ramadan ini ada ibadah-ibadah yang bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah selain daripada ibadah-ibadah ritual yang wajib. Ada 10 hal yang menjadikan seseorang manusia pilihan menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang sering bersedekah, yang pertama. Yang kedua, orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, orang yang sering bergaul dengan orang-orang soleh dan berilmu. Di antaranya itu 3 dari 10. Banyak yang lainnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, yang pertama adalah sering bersedekah. Manfaatkan kesempatan ini semaksimal mungkin untuk berusaha kita bersedekah. Bersedekah tidak perlu kita menunggu jadi orang kaya. Mumpung kita masih diberi waktu, mumpung kita masih diberi umur, maka bersedekahlah semampu kita. Supaya kita tidak menyesal nanti kalau kita terlambat bersedekah, keburu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa kita. Kalau sudah dicabut nyawa oleh Allah, baru kita menjerit, ingin dihidupkan lagi dan berjanji kepada Allah akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Maka sebelum itu, segeralah kita bersedekah, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang teramat mulia, pahala sunnahnya juga dilipat gandakan seperti pahala fardu. Kita berlomba-lomba untuk bersedekah semampu kita. Kalau kita menunggu kaya, saudara kaum muslimin dan muslimat, itu kurang tepat menurut pandangan agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laukana libni Adam wadiyani minaz zahabi, la habba ayyakuna lahu salisun." Seandainya Bani Adam, ya kita sebagai manusia, punya emas dua lembah, maka yakinlah kita akan merasa kurang, pengen mendapat 3 lembah. Maka jangan diikutin hawa nafsu, kita bersedekah semampu kita dengan apa saja yang kira-kira bermanfaat untuk orang lain. Saudaraku kaum muslimin, di dalam bersedekah ini ada 5 keuntungan. Yang bersedekah dapat keuntungan di dunia. Yang pertama, sedekah itu mensucikan harta kita. Yang kedua, sedekah juga bisa mensucikan diri atau badan kita. Yang ketiga, sedekah juga menolak bala atau bencana. Keempat, sedekah memberikan kegembiraan tentunya kepada orang-orang yang membutuhkan atau fakir miskin. Dan yang kelima, menjadikan harta kita harta yang berkah. Maka segeralah bersedekah, utamanya di bulan suci Ramadan. Yang kedua tadi saya sampaikan adalah dengan banyak-banyak membaca ayat suci Al-Quran, yang apabila di bulan Ramadan kita khatam 1-2 kali sebulan, ya kita usahakan bisa 2-3 kali atau 4 kali di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza khatamal abdul Qur'ana shalla alaihi inda atmihi sittuna alfa malakin." Jika seseorang menghatamkan Al-Qur'an, maka didoakanlah dia oleh 60.000 malaikat ketika hatam. Kalau kita 2 kali hatam, berarti 2 kali 60.000 malaikat. Masya Allah, luar biasa. Mari kita berlomba-lomba membaca Al-Quran. Yang ketiga, hadirin saudara kaum muslimin, bergaul dengan orang
soleh, orang berilmu, supaya kita juga paling tidak kecipratan kesolehannya, kecipratan ilmunya. Rasulullah bersabda, masalul jalisi solihi kama salil attori illam yujzika min itrihi asobaka mirrihi wa masalul jalisi su'i kasohibil kibri illam yusibka min narihi asobaka min dukhanihi. Siapapun orang yang bergaul dengan tukang minyak wangi, kita tidak membeli minyak wangi, insya Allah kebagian baunya. Sebaliknya, siapapun orang yang bergaul dengan tukang las, walaupun kita tidak ikut ngelas, ya mungkin saja kita kebagian itu asapnya atau asapnya dan debunya. Maka betapa pentingnya kita bergaul. Dengan siapa kita bergaul akan terlihat nanti hasilnya. Kaum muslimin wal muslimat, mari kita camkan yang 3 ini dulu. Pertama, perbanyak bersedekah di bulan Ramadan. Kedua, perbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga, bergaul dengan orang soleh. Mudah-mudahan saja puasa kita akan semakin berpahala, akan semakin sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di dalam nanti Lebaran Idul Fitri menjadi orang-orang yang seperti baru lahir kembali tanpa membawa dosa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.